Pernah nggak sih, lo suka sama seseorang, tapi nggak bisa bilang, bukan karena nggak berani, tapi ada sesuatu yang bikin lo harus menyimpan perasaan itu sendiri. Entah karena dia udah punya seseorang, lo takut merusak persahabatan, atau bahkan lo ngerasa diri lo nggak cukup baik buat dia. Cinta dalam diam itu yang lo rasain. Dan ini bukan cuma tentang perasaan yang sekadar ada, tapi tentang perjuangan hati yang gak pernah terucap. Apa itu cinta dalam diam? Cinta dalam diam adalah perasaan cinta yang gak diungkapkan secara langsung ke orang yang kita suka. Ini bukan sekadar cinta platonis atau kekaguman sesaat, tapi lebih dari itu. Ini adalah perasaan yang mendalam, yang tumbuh setiap hari, tapi tetap tersembunyi dalam hati. Banyak orang mengalami ini, baik karena keadaan yang gak memungkinkan, atau karena ketakutan akan penolakan. Cinta dalam diam seringkali dianggap sebagai bentuk cinta yang paling tulus. Karena dalam diam, lo gak mengharapkan balasan, lo gak menuntut perhatian, lo cuma mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tanpa meminta apapun. Tapi di balik itu semua, ada perjuangan besar yang mungkin gak semua orang tahu. Kenapa seseorang memilih mencintai dalam diam? Ada banyak alasan kenapa seseorang memilih untuk mencintai dalam diam. Beberapa di antaranya adalah takut ditolak. Salah satu alasan terbesar seseorang gak berani mengungkapkan perasaannya adalah takut ditolak. Rasa takut ini bisa sangat kuat sampai bikin seseorang lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Takut merusak hubungan. Kalau lo udah berteman lama sama seseorang dan tiba-tiba sadar kalau lo suka sama dia, pasti ada rasa takut hubungan itu berubah kalau lo ungkapin perasaan lo. Kadang menjaga persahabatan terasa lebih aman dibanding mengambil risiko kehilangan segalanya. Situasi yang gak memungkinkan. Misalnya, lo suka sama seseorang yang udah punya pasangan. Dalam kasus seperti ini, banyak orang lebih memilih diam daripada merusak hubungan orang lain. Merasa diri gak cukup baik. Ada juga yang ngerasa kalau mereka gak cukup baik buat orang yang mereka cintai. Mereka lebih memilih diam karena takut bahwa mereka gak akan pernah bisa membuat orang itu bahagia. Perjuangan hati yang tak terucap. Cinta dalam diam bukan sekadar perasaan yang dipendam, tapi juga sebuah perjuangan. Ada banyak hal yang harus dihadapi. Mulai dari menahan rindu. Lo gak bisa bilang kalau lo kangen. Lo cuma bisa menahan diri dan berharap bisa melihat dia dari kejauhan. Mengelola perasaan sendiri. Lo harus kuat menghadapi kenyataan kalau mungkin dia gak akan pernah tahu perasaan lo. Atau yang lebih menyakitkan, dia jatuh cinta sama orang lain. Mencoba bahagia dengan keadaan. Lo harus belajar bahagia hanya dengan melihat dia bahagia, meskipun bukan bersama lo. Bertanya-tanya tanpa jawaban, apa yang akan terjadi kalau gue berani bilang? Itu jadi pertanyaan yang terus menghantui, tapi lo gak pernah benar-benar tahu jawabannya. Haruskah cinta dalam diam diteruskan? Mungkin sekarang lo lagi ada di posisi ini, mencintai seseorang dalam diam. Pertanyaannya, apakah ini harus diteruskan? Jawabannya tergantung pada diri lo sendiri. Kalau masih ada harapan, kenapa nggak coba? Kalau lo ngerasa ada peluang, nggak ada salahnya buat mencoba. Lebih baik tahu hasilnya daripada terus bertanya-tanya seumur hidup. Kalau nggak mungkin, belajar melepaskan. Kadang, cinta dalam diam harus diakhiri dengan menerima kenyataan bahwa lo nggak bisa bersama dia. Ini sulit, tapi bukan berarti mustahil. Jangan biarkan diri lo terjebak terlalu lama. Mencintai seseorang dalam diam bisa jadi indah, tapi kalau terlalu lama bisa menyakiti diri sendiri. Lo juga berhak bahagia dan dicintai. Ketika cinta dalam diam mulai menyakitkan, ada saatnya cinta dalam diam gak lagi terasa indah, tapi justru jadi beban buat diri sendiri. Lo mulai merasa sedih setiap kali melihat dia. Lo mulai merasa kecewa dengan keadaan, dan bahkan lo mulai kehilangan kepercayaan diri. Ini adalah tanda kalau mungkin sudah saatnya lo berpikir ulang tentang perasaan lo. Ketika perasaan ini mulai menyakitkan, lo bisa melakukan beberapa hal. Curhat ke orang yang bisa dipercaya. Jangan simpan semuanya sendiri. Ceritakan ke teman dekat atau seseorang yang bisa memahami lo. Alihkan fokus ke hal lain. Sibukkan diri lo dengan hal-hal yang positif. Coba cari kesibukan baru yang bisa bikin lo lupa sejenak. Mulai terbuka dengan kemungkinan baru. Jangan menutup diri dari orang lain. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sebenarnya lebih cocok buat lo. Mengubah cinta dalam diam jadi motivasi. Daripada terus terjebak dalam perasaan yang gak tersampaikan, lo bisa mengubah cinta dalam diam jadi motivasi.
misalnya, jadikan motivasi untuk jadi versi terbaik diri lo. Fokus buat berkembang, jadi pribadi yang lebih baik. Gunakan sebagai inspirasi dalam karya banyak orang yang menuangkan perasaan mereka lewat tulisan, musik, atau seni. Belajar dari pengalaman ini. Cinta dalam diam bisa ngajarin lo banyak hal tentang kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan. Apakah cinta dalam diam bisa berakhir bahagia? Banyak orang berpikir kalau cinta dalam diam itu selalu berakhir dengan kesedihan. Tapi sebenarnya, ada juga yang akhirnya menemukan kebahagiaan dari cinta yang pernah mereka pendam. Beberapa orang akhirnya mendapatkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, dan ternyata diterima. Ada juga yang akhirnya bertemu dengan seseorang yang lebih bisa menghargai perasaan mereka. Jadi, cinta dalam diam bukan berarti nggak ada harapan. Yang terpenting, lo tahu kapan harus tetap bertahan dan kapan harus melepaskan. Cinta dalam diam adalah perjuangan hati yang nggak terucap, tapi penuh makna. Ini bisa jadi bentuk cinta yang paling tulus, tapi juga yang paling menyakitkan. Yang terpenting, lo harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan lo juga penting. Jangan biarkan diri lo terus terjebak dalam perasaan yang gak bisa lo ungkapkan selamanya. Kalau lo pernah atau sedang mengalami cinta dalam diam, tulis di kolom komentar pengalaman lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.